ternyata ada rahasia. Kenapa Allah sembunyikan? Kenapa Allah buat ambigu Lailatul Qadar? Supaya kita mempersiapkannya mulai dari awal Ramadan dan menghidupkannya setiap malam setelah 20 Ramadan. Kita hidupkan semuanya. Karena setiap nafas, setiap detik di bulan Ramadan, apakah itu malam ganjil ataupun malam yang genap, semuanya adalah keberkahan. Lailah Mubarakah, malam yang diberkahi. Lailatul Rahmah, Lailatul Maghfirah, Lailatul Itq minan nar. Jadi setiap malam Ramadan itu ada 3 rahasia di luar rahasia Lailatul Qadar. Malam ampunan, malam rahmat, dan malam nama-nama kita dihapus dari daftar ahli neraka. Sahabat-sahabat karena Allah, itulah rahasianya lebih kurang. Kenapa Lailatul Qadar Allah sembunyikan? Maka bagi para aulia Allah Ta'ala, betul Lailatul Qadar yang akbar itu malam Ramadan. Biasanya malam 27. Tapi bagi arif billah, kullu lailah Lailatul Qadar. Coba lihat orang awam, hanya sungguh-sungguh malam Lailatul Qadar. Kalau orang arif billah, kullu lailah yajtahid. Setiap malam dia sungguh-sungguh. Nggak nunggu sekali setahun. Kelamaan sekali setahun. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, kan nggak disebut di mana-mana. Syaratnya cuma satu, idza da'ani, jika dia yang dia panggil aku. Berarti manggilnya pakai apa gitu? Kolbu ini harus di bawah dulu, kepala ini harus di bawah dulu, rohani ini harus dihinakan dulu. Menghinakan diri kepada Allah, beradab kepada Sayyidina Rasulullah dan pewaris baginda Rasulullah SAW. Itulah yang disebut warasatul anbiya. Baru nyampe inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa disebutkan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar secara harfiah, ini kita nggak bicara asbabun nuzulnya, kita bicara secara harfiah saja dulu. Fi Lailatul Qadar, pada malam yang qadar. Qadar itu dalam bahasa Arab artinya dayyiq. Lailatul Qadar itu malam yang sempit. Kenapa disebut malam? Kenapa disebut sempit? Nah, ini juga ada kaitan dengan Isra Mi'raj. Malam hari, itulah Lailatul Qadar. Lailatul Qadarnya seorang muta'allim dan mu'allim ketika anzalnahu, kami turunkan ilmu laduni, futuh ke dalam kolbunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, Lailatul Qadar berarti lail, malam, qadar berarti malam yang sempit. Bisa juga berarti Lailatul Qadar berarti Lailatul Karam, malam yang mulia. Lailatul Qadar juga berarti malam yang disempitkan waktunya, seperti yang dikatakan tadi. Wa man qudira alaihi rizquhu, kata qudira diartikan siapa yang disempitkan, siapa yang tidak, yang waktunya sangat mepet sekali. Ya, lebih kurang itu beberapa makna dari Lailatul Qadar. Begitu juga ulama kita mengartikan malam yang telah ditentukan. Ya pasti malam Lailatul Qadar juga sudah ditentukan. Malam yang sudah dikadarkan. Kadar sudah jadi bahasa kita di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, bahasa Melayu kita menyebut kadar itu ukuran, ketentuan. Maka gabungan dari makna ini semua dapat kita artikan Lailatul Qadar adalah malam yang kemuliaannya sangat sempit, sangat tidak seluas waktu-waktu yang biasa, dan masalahnya malamnya sudah ditentukan. Dalam hadis Imam Bukhari tentang Fadlu Lailatul Qadar disebutkan bahwa yang dapat mengakses kapan Lailatul Qadar itu terjadi itu tidak hanya sosok Nabi, tapi juga pewaris-pewaris beliau di kalangan sahabat-sahabat mulia. Disebutkan dalam hadis tersebut, anna rijalan min ashabi Rasulillah SAW, bahwa ada sekelompok laki-laki yang spesial. Rijal disebut min ashabin Nabi, maka kita sebut orang-orang spesial. Uru Lailatul Qadar, diperlihatkan, diberikan visi, baik melalui mimpi, ataupun firasat, ataupun melalui ilham-ilham di kolbunya, mengenai Lailatul Qadar, itu fi sab'il awakhir, pada 7 hari terakhir.
Lalu Nabi SAW membenarkan, dan Nabi mengatakan, yang kalian lihat itu, yang kalian temui itu sama dengan yang aku temui. Ya, maka di hadis lain Nabi SAW mengatakan, iltamisuha fi sabil awakhir atau fil ashril awakhir. Carilah, kejarlah, burulah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir atau 7 hari terakhir. Apa yang mau kita ekspos dari hadis ini yang jarang diekspos oleh banyak orang? Teman-teman yang makan Allah, di situ ada kalimat anna rijalan min ashabi Rasulullah SAW uru Lailatul Qadar, bahwa selain Nabi, yaitu para sahabat, bisa mengakses kapan terjadinya Lailatul Qadar. Inilah dalil paling kuat dalam Sahih Bukhari bahwa tidak hanya Nabi, tapi juga sahabat-sahabat Nabi. Dan itu bukan 1-2 sahabat, disebutkan rijalan. Maka ini juga dapat diartikan salah satu metodologi dalam mengetahui Lailatul Qadar, malam yang kemuliaannya sempit dan ditentukan itu, adalah dengan metode ru'yah, dengan cara mimpi, atau cara visi, atau cara ruhani, ilham. Yang ini kemudian tidak tertulis dalam kitab, ini adanya pada kebeningan kolbu para kekasih-kekasih Allah. Maka masuk di 10 hari terakhir Ramadan, bahkan mulai dari pertengahan Ramadan ini, pasti sudah banyak ulama, habaib, masyayikh, yang mereka kemudian membicarakan, sebenarnya kapan Lailatul Qadar? Karena tidak semua ulama, masyayikh, habaib itu diberikan ketajaman ru'yah tadi, ketajaman intuitif, ketajaman zauq. Maka kemudian mereka mengikuti ulama-ulama yang dulu yang tajam zauq ruhaninya, lalu membuatkan metodologisnya. Muncullah misalnya Imam Ghazali, mempunyai Hisab Ghazali, Imam Ibn Arabi, Imam Al-Buni, Imam Syazili, Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Kemudian ini dikumpulkan dalam I'anatul Talibin, misalnya ada juga karya Bakri Syata. Semuanya menyebutkan angka-angka, rumusan-rumusan. Jika Ramadan jatuh di hari A, maka Lailatul Qadar pada hari B. Misalnya seperti itu. Tapi teman-teman, karena itu hisab, itu hitungan, maka bisa jadi ada kesalahan, walaupun mungkin kesalahannya cuma sehari 2 hari, tapi Lailatul Qadar salah 1 jam pun tidak ketemu, apalagi sehari 2 hari. Oleh karena itu, meskipun kita menghargai apa yang mereka wariskan, al-muhafazah ala al-qadim al-aslah, al-qadim as-salih, ya, menjaga, melestarikan yang lalu, masa lalu, waris-waris ulama kita yang lalu, yang bagus, tetapi kita kemudian memunculkan yang lebih aslah. Itu kita jaga, kita hargai, namun penentuan secara ru'yah, secara ruhani, intuitif ini lebih valid. Karena dia intuitif, bahasanya tentu sangat ambigu. Ternyata ada rahasia. Kenapa Allah sembunyikan? Kenapa Allah buat ambigu Lailatul Qadar? Supaya kita mempersiapkannya mulai dari awal Ramadan dan menghidupkannya setiap malam setelah 20 Ramadan. Kita hidupkan semuanya. Karena setiap nafas, setiap detik di bulan Ramadan, apakah itu malam ganjil ataupun malam yang genap, semuanya adalah keberkahan. Lailah Mubarakah, malam yang diberkahi. Lailatul Rahmah, Lailatul Maghfirah, Lailatul Itq minan nar. Jadi setiap malam Ramadan itu ada 3 rahasia di luar rahasia Lailatul Qadar. Malam ampunan, malam rahmat, dan malam nama-nama kita dihapus dari daftar ahli neraka. Sahabat-sahabat karena Allah, itulah rahasianya lebih kurang. Kenapa Lailatul Qadar Allah sembunyikan? Namun ini tidak disembunyikan, tidak dirahasiakan kepada kekasih-kekasihnya, orang-orang yang ahya'un inda rabbihim, orang-orang yang hidup ruhaninya di sisi maqamat manazil Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga kita termasuk bagian dari mereka. Kita termasuk orang-orang yang dekat kepada orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah wafiqna bilailatul qadar. Ya Allah, tepatkan kami dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Saudara makan Allah, nah ini salah satu sunnah yang boleh diamalkan. Apa kata ulama kita? Imam Ibnul Jauzi mengatakan, jika engkau ingin mendapatkan keberkahan, keberhasilan di malam Ramadan, Lailatul Qadar, maka mulailah menanam semangatmu, amalmu dari bulan Rajab. Kalau kita nanam padi itu 3 bulan Pak, benar. Ditanam hari ini,
setelah 1 bulan dia tumbuh, tapi juga tumbuh rumput bersamanya, maka kita bersihkan. Kata Imam Ibnul Jauzi, maka ulama salafus saleh dulu di bulan Rajab mereka mulai qiyamul lail, dicoba 11 rakaat, 20 rakaat setiap malam. Kadang kuat, kadang tidak, kadang kuat, kadang tidak. Dimasuk bulan Sya'ban, capeknya hilang. Jadi kalau udah masuk bulan Sya'ban, capeknya hilang. Apa yang harus dibersihkan? Kekurang-kurangnya dihilangkan. Ini yang disebut di bulan Sya'ban cukup merapikan apa yang sudah ditanam. Nanti di bulan Ramadan cukup memetik hasil. Karena kami punya rumus, Pak. Coba lihat Nabi Yunus, berapa lama beliau di dalam perut ikan? 40 hari. Apa yang dia baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan disebutkan di Quran, kalau bukanlah Zunnun, Nabi Yunus itu minal musabbihin, dari orang yang banyak zikir, tentu dia akan terkubur di sana sampai kiamat. Maka jika ingin kolbu ini tidak mati, tidak terkubur, coba amalkan zikir ini, Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amalkan terus sampai nanti bulan Sya'ban. 40 hari coba. 10 hari pertama bulan Sya'ban ganti zikirnya. Terus setiap malam qiyamul lail. Karena Lailatul Qadar itu bukan terjadi begitu saja. Masa orang Lailatul Qadar cuma ingin dapat Lailatul Qadar malam 27 terus tidur di masjid? Sejak kapan orang tidur di masjid dapat Lailatul Qadar? Kita lihat orang pindah tidur, Pak, plok. Lailatul Qadar apaan? Nanti jam 2 bangun, Lailatul Qadarnya udah lewat, jam 12 udah lewat. Rata-rata rahasia-rahasia itu turunnya mulai jam 12-an, tengah malam itu. Pas tengah malam itu, di situ banyak orang tertidur. Di saat tertidur itulah Allah lihat, Allah pandang kalbu yang masih hidup. Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah pandang kalbu yang hidup. Jadi coba, Pak, latihan mulai malam ini. Coba kalau bangunnya agak lebih awal, jam 3. Nanti sampai jam 4 rehat sebentar. Jadi 1 jam beramal. Itu dahsyat, itu kalbunya akan luar biasa. Orang yang setiap hari jalan cepat setengah jam, jantungnya sehat. Benar nggak? Maka disebut dengan senam jantung. Kenapa kalau dokter yang ngomong, ayo bapak ini punya masalah jantung nih, jalan cepat setiap hari setengah jam, kenapa patuh? Padahal tubuh ini bakal kita tinggalkan. Kenapa kalau dokter yang ngomong, buya yang ngomong, syekh yang ngomong, kiai yang ngomong, ustadz yang ngomong nggak mau diamalkan? Apa masalah kalbu kita ini? Apa kata guru kita? Apa kata syekh kita? Apa kata nabi kita? Apa kata Allah Rabb kita? Wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak. Sebagian malam maka bangunlah. Pengen jadi wali Allah nggak, Bapak Ibu saudara makan Allah? Pengen jadi wali Allah? Serius? Ingin jadi wali Allah? Bangun tahajud. Hanya itu maharnya, nggak ada lagi. Mahar jadi kekasih Allah di saat orang sibuk untuk memanjakan tubuh, dia sibuk memanjakan rohnya, kalbunya. Hubungan kita dengan Allah itu hubungan kita dengan roh. Kenapa? Allah menyebut wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan rohku kepada tubuh manusia. Allah menyebut rohku, roh milikku. Oleh karena itu ketika orang meninggal yang dibaca innalillah, itu sebenarnya kebahagiaan bagi roh orang mukmin. Kenapa? Dia pulang kampung. Saya mau tanya, Pak, yang orang yang bukan orang sini senang nggak pulang kampung? Senang. Itu baru kampung fisik. Betapa indahnya dan nikmatnya, merindukannya si kalbu itu pulang kepada yang punya kalbu. Roh itu pulang kepada yang punya roh. Tapi Bapak ini mau pulang kampung, nggak pernah kirim bantuan untuk masjid kampung, nggak pernah kirim duit untuk orang tua di kampung, nggak pernah bantu saudara di kampung, nggak pernah nyapa orang kampung, nggak punya rumah lagi di kampung, berani nggak pulang? Nggak berani pulang. Maka meskipun kita lagi merantau di dunia ini tubuh milik bumi, Pak. Ini bumi yang punya, bukan tubuh rohani ini. Kita rohnya lagi merantau di sini. Maka rajin-rajin nabung. Ini hadis terakhir yang saya mau baca.
Salat syuruknya boleh ditunda ya. Apa kata Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi? Laqitu Ibrahima lailatan usriya bi. Aku bertemu Nabiullah Ibrahim pada malam aku dimi'rajkan, diisrakan. Di mana itu? Di langit ketujuh. Jadi Nabi Muhammad ketemu Nabi Ibrahim di langit ketujuh, karena langit itu tempat tinggalnya roh-roh suci, bukan tempat Allah. Tempat tinggalnya roh-roh suci. Hadis sahih Imam Bukhari. Di sini hadis riwayat Imam Tirmizi. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ya Muhammad, ini kabar gembira buat kita. Ya Muhammad, aqri minni assalam ala ummatik. Tolong sampaikan salamku, rinduku, doaku untuk umatmu. Saya mau tanya Bapak Ibu, saudara-saudara, karena Allah, kita ini umat Nabi Muhammad bukan? Maka siapapun umat Nabi Muhammad, dia telah dapat salam ini. Itulah rahasianya kenapa kita harus berbalas, dan akhirnya diabadikan salawatnya kita kepada Nabi Muhammad itu disebutkan seperti salawat ke Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu hadisnya. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak ya. Ya Allah, berikan salawat sayangmu kepada Nabi Muhammad sebagaimana engkau pernah tumpah ruahkan kepada Nabi Ibrahim. Itu rahasianya sebenarnya. Jadi kita dapat Pak, kita dapat salamnya. Siapa yang menjawab salam ini dengan kalbunya, maka insya Allah dia terbebas dari neraka. Kenapa? Salam dari Nabi-Nabi Allah, pasti selamat itu dunia akhirat. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ini yang salam beliau itu ingin menyampaikan ini. Sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad, inna fil jannah, sesungguhnya di surga itu ada air. Airnya sangat bening, tanahnya sangat subur. Wa annaha qay'an, tapi ingat, tanahnya sekarang masih kosong, subur tapi belum ada tanamannya, belum ada bangunannya. Berarti surga itu hamparan luas saja hari ini, dan kita belum punya istana di situ, belum punya kapling-kapling di situ. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Wa anna gharsaha, sesungguhnya tanamannya, aset-asetnya, kapling-kaplingnya, pondasi-pondasinya ada pada 4 kalimat yang sudah kita hafal dari kecil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Disebut dengan tanaman surga. Di hadis Imam Bukhari, Nabi berkata ke Abu Musa al-Asy'ari, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, maukah kamu aku tunjukkan investasi surga, kanzun. Apa itu? La haula wala quwwata illa billahil azim. Maka ulama kita gabungkan hadis yang terpisah ini. Himbauan saya cuma satu Pak, supaya salam ini terjawab, salam Nabi Ibrahim ini terjawab. Coba kalau pagi jangan lupa zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim 100 kali. Sore 100 kali. Terus begitu sampai kita mati. Berarti kita telah membangun, telah investasi di surga. Ingat kalian hadisnya tadi, wa annaha qay'an, bahwasannya surga itu tanahnya sangat luas, sangat subur, tapi tidak ada tumbuhannya. Kalau ingin bangun istana cuma 2 caranya. Sedekah, salat 12 rakaat. Sedekah bangun masjid, man bana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Yang bangun masjid, Allah bangunkan istana di surga. Yang kedua, siapa yang salat isnatai asyrata rakaat, yang salat 12 rakaat setiap hari, banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah bangunkan bagi dia istana di surga. Makanya duha itu 12 rakaat meskipun hadisnya dhaif. Kalau nggak sanggup ya 2 sampai 4 ya. Nah ini pesan Nabi Ibrahim, itulah pesan inti kita. Coba amalkan ini bulan Rajab, nanti Sya'ban tinggal hilang capeknya. Cukuplah capek bulan Rajab, nanti enaknya di bulan Sya'ban tinggal memetik hasilnya Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Jangan mulai di malam Ramadan. Nggak dapat Lailatul Qadar Pak, namanya Lailatul Naum dapatnya, malam penuh tidur. Pemberian itu lain dengan orang-orang awam. Orang awam
yang disebut pemberian itu fulus, duit, rumah, kendaraan, sehat. Maka coba lihat orang-orang kalau doa, hatta dia berangkat ke Mekah, yang diminta kaya, yang diminta cuma sehat. Kan eman. Tuhan di sana di sini kan sama. Allah di Mekah sama Allah di Padang Panjang sama nggak? Sama. Terus kenapa dia kalau mau minta kaya harus ke Mekah? Sini aja. Kesana itu tawajuhnya yang harus dikuatkan, kolbunya menghadap kepada Rabbil Ka'bah, yang memuliakan Ka'bah itu yang harus dikencengin. Tapi inilah, bahkan ya keawaman ini diawetkan oleh sebagian ulama, bukan ulama ya, sebagian dai. Dai itu pinginnya umat itu awam terus. Ini menyedihkan. Menyedihkan. Depan di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, itu multazam, minta semua hajat. Emang kalau kita nggak minta di situ, kenapa? Dan sudah banyak kawan saya minta di situ nggak ada yang mustajab. Kenapa? Multazam itu idzal tazamal qalbu, ketika qalbu iltizam, baru dia multazam. Itu multazam makani. Multazam yang sebenarnya adalah yang disebut dalam hadis Tirmizi, innallaha la yujibu an qalbin ghafil. Allah tidak menerima dari qalbu yang lalai. Berarti iltizam itu apa? Qalbun dzakir. Itu multazam makani. Ada multazam zamani, ada makani, yaitu makan dan tempat, waktu. Ada yang lain, dzauqi. Maka bagi para aulia Allah Ta'ala, betul Lailatul Qadar yang akbar itu malam Ramadan, biasanya malam 27. Tapi bagi arif billah, kullu lailah Lailatul Qadar. Coba lihat orang awam, hanya sungguh-sungguh malam Lailatul Qadar. Kalau orang arif billah, kullu lailah yajtahid, setiap malam dia sungguh-sungguh, nggak nunggu sekali setahun, kelamaan sekali setahun. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, kan gak disebut di mana-mana. Syaratnya cuma satu, idza da'ani, jika dia panggil aku. Berarti manggilnya pakai apa gitu. Nah, itulah kemudian ilmu yang Allah berikan ke dalam qalbu. Inilah yang dipertanyakan Imam Ghazali dalam kitab Kimia Us-Sa'adah. Ketika kamu menyebut kamu, aku, itu siapa? Kan bukan tubuh yang ini, bukan juga akal yang kata kita cerdas itu, tapi diri yang dulu pernah bermusyahadah kepada Allah dan mengatakan qalu bala syahidna. Diri itu yang menjawab, diri itu yang berhadap kepada Allah kembali. Nah, itu yang mau kita kuatkan. Maka teman-teman, walaupun tadi sudah baca Fatihah, ini Fatihah berikut lagi. Semua ya Allah membuka qalbu kita masing-masing ya. Al-hazinnya wa li fathi qulubina wa li lailil al-mawhub minka ya Rabbana ya Wahhab bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdul Wahhab. Al-Fatihah. Bismillah. Kita mulai buka halaman kedua yang Hamis dulu ya. Kayaknya benar kayak antum bilang tadi. Sini yang kosong bawahnya. Yang Hamis berkata Imam Asy-Syarqawi, Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, fa yaqulu al-murtaji ghafara al-musawi min Abdullah ibn Hijazi al-Khalwati al-Mashhur Asy-Syarqawi, dikenal dengan nama Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi. Beliau masyhur dengan hasyiah fiqh, tapi ternyata juga nulis hasyiah hikam. Wal ajab annahu Syekhul Azhar. Dia adalah syekhnya Al-Azhar di zamannya, dan dia menyebut dirinya Khalwati. Berarti dia mursyid tariqat Khalwatiyah. Ma ra'yukum? Azhari idza raja' ila Sumatera al-Gharbiyah ماذا يفعل؟ يظهر بأهل السنة كأزهري أو يظهر
بغير أهل السنة أو يستحي من منهج الأزهر ويسب مشايخ الأزهر. Itu yang terjadi hari ini. Saya sebut nama satu Syekh Azhar, dicaci maki sama orang yang ngaku tamat Azhar. Itu fakta hari ini. Pulang dari sana, nyampe di sini, caci maki Syekh-Syekh Thariqat, ahli bidah. Nggak ada suluk-suluk sama Rasulullah. Nggak ada tuh suruh syaitan yang ada. Belum dia ke Al-Azhar, ulama-ulama Al-Azhar sudah berthariqah khalwatiyah. Ulama-ulama kita sudah ngambil thariqat khalwati. Ayahanda Buya Hamka, Syekh Abdul Karim, ngambil thariqat khalwatiyah dari ayahnya Syekh Amrullah. Mursyid dia, mursyid thariqat khalwatiyah. Beliau dari siapa ngambil? Dari Said Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Amrullah itu. Gimana? Bid'ah ya? Jadi kita mempertanyakan keazharian orang yang pulang Al-Azhar lalu menentang mazhab, menentang thariqah sufi, apalagi ngecengin hikam ya. Yang kita tahu Al-Azhar itu ahlu sunnah, mereka bermazhab, akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, dan mereka menerima tasawuf. Itu yang kita tahu. Maka kalau ada Azhari pulang dan tidak seperti itu, kita mesti bertanya ini. Ya mohon maaf kalau antum ada yang Azhari ya, tersinggung boleh ya. Silakan tafadhol ya. Nanti kita bisa ngobrol dan ngopi bareng. Ya, kita pikirkan ini ada masalah apa nih. Dan khas Sumatera Barat, Sumatera Barat. Yang lain enggak? Riau aman. Jawa aman. Ada apa dengan kita? Kenapa tamatan Azhar orang Minang yuzhir bighairi manhaj Al-Azhar? Ada yang saya ngomong begitu marah-marah dia. Inti jangan gitu-gitu lama kita. Loh, bukan enggak gitu-gituan. Masa ada Azhari ya subbu Syekh Al-Azhar? Itu aneh itu bagi saya. Ya, wa yasubbu manhajhu. Mencaci maki manhaj Masyayikh Al-Azhar, yaitu berthariqah. Itu yang paling penting ya. Antum enggak senang Syahli Jum'ah urusan antum. Tapi manhaj Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah, bermazhab fikih, terus bertasawuf. Ya titik. Tasawufnya tasawuf manhaj Imam Ghazali. Ini ada kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal, ada Ihya Ulumuddin. Ya, jelas bahwa Imam Ghazali, bacalah kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal, itu luar biasa. Belum berbicara muqasyafah, berbicara musyahadah ya. Yang oleh ustadz sekarang dianggap itu khusus orang dulu. Padahal enggak. Di sini aja ada kalimatnya. Hatta innahum fi yaqazatihim yushahiduna al-malaikah wa arwah al-anbiya wa yasma'una minhum aswatan. Gila kan itu kalimat? Saya tutup aja deh. Ngeri itu kalimat. Ahli-ahli sufi itu kalau kolbunya sudah Allah bukakan hijab, sebagaimana terjadi dulu di zaman salafus saleh, para sahabat tabi'in menyaksikan malaikat, mereka akan mengalami. Kan katanya gitu, law kana khairun lasabaquna. Kalau itu baik pasti salafus saleh udah mengalaminya. Ya ini salafus saleh ngeliat malaikat, ente pernah ngeliat malaikatnya? Yusyahidul arwah, menyaksikan arwah-arwah yang udah meninggal nggak? Bahkan yasma'una aswatan, bisa dengar. Ya, Imam Ghazali ngomong gitu di kitab Al-Munqidh min ad-Dhalal, kitab Ahlus Sunnah. Saya ngomong ini selama pandemi, disebut sesat saya mau orang. Dan sama aja dia menyesatkan Imam Ghazali, kan manhaj kita nggak keluar sama sekali di Ghazali. Mengenai nama ruh, itu kan kita sudah tutup. Tapi tenang, saya ada tulisannya, tapi belum saya ekspos. Bahwa nama ruh itu istilah aja. Boleh disebut nama batin, nama walaya, nama kehambaan, nama ghaib. Itu istilah-istilah aja. Dan itu banyak, di kitab-kitab itu sudah ada. Tapi saya biar gampang kasih nama ism ruh gitu. Kenapa? Kullu mawjud. Ada namanya, ada isim dan musammanya. Setiap yang wujud ada isim musammanya. Itu kaidah yang ada dalam kitab Al-Asma' wa Sifat karya Abdul Qahir Al-Baghdadi, Imam Ahlus Sunnah Asy'ariyah, generasi keempat setelah Imam Asy'ari. Itu kitab baru dicetak, Al-Asma' wa Sifat. Muda. Ini tashrih hadha kitab, 3 mujalladat, 3 jilid. Al-Asma' wa Sifat. Nah, tanya sama Buya Zulasfinar ya. Ntar dicariin dia. Dia bahas asma wa sifat dan di situ ada kaidah luar biasa yang kemudian diringkas Imam Ghazali di dalam kitab Al-Maqsad Al-Asna tentang wujud. Ulama Ahlus Sunnah sepakat, ruh sudah ada sebelum jasad, benar nggak? Benar. Tapi ini bukan bab akidah loh.
Ini bab ontologis namanya, bukan teologis. Antum nggak percaya, nggak ada masalah. Ya, setiap yang wujud ada isimnya, ada musamanya, ada namanya, ada barang yang dinamakan, zatnya itu. Itu kaidahnya. Dan ulama sepakat bahwa ruh sudah ada sebelumnya zat. Benar ya? Itu sepakat semua ulama. Bukan jasad dulu baru ruh. Kalau ruh yang ngasih nama siapa? Ya. Kalau ruh, wallahu alam siapa yang ngasih nama? Ya gitu. Ya pastinya Abul Arwah lah. Nah, tapi kajian itu sudah saya tutup. Tapi orang kalau bertanya secara ilmiah, ada teksnya, ada dalilnya, ada penafsirannya. Kalau ada orang tidak sepakat, silakan buat tulisan sendiri, nggak ada masalah. Jadi itu sudah masuk ke ranah ilmiah. Ya. Ada orang dulu nggak sepakat dengan kitab Gunya, saya sebut itu sumber nama ruh, nggak apa-apa. Itu kan penafsiran dia. Saya punya penafsiran sendiri. Siapa yang mengatakan pendapat dia lebih benar dari saya atau pendapat saya lebih salah dari dia? Kan nggak ada. Kan nggak ada jaminan. Nah, biasakan berbeda ketika kita bab kajian ilmiah. Jangan kemudian memaksa orang harus sama kayak kita. Kita sudah biasa beda sama orang, ya. Beda bab ini, bab itu. Hatta dalam bab teologis, bab kalam itu ada perbedaan dan nggak muskilah. Kenapa kemudian dalam bab ini dan itu kemudian orang nggak bisa terima? Kayaknya kita terlalu naif ketika mengatakan kita ini mengemban ilmu. Ya. Nah, maka teman-teman, kitab ini ditulis oleh Imam Syarqawi, wa kana min syuyukhil Azhar, wa kana mursyidan fi tariqah al-khalwatiyah. Gimana mengantum? Ya. Dia tamatan Azhar, dia syuyukhul Azhar dan mursyid tariqah khalwatiyah. Itu baru satu tariqah, dia juga mursyid Syadziliyah. Cuma nggak masyhur, makanya dia bisa syarah al-Hikam. Dan masyarakatnya hampir kena. Jadi orang kalau tidak bertorikoh mensyarah hikam, hambar aja bawaannya. Karena hikam ini nggak bisa dihafalin. Hikam ini ilmu zauq. Nah, di kitab Al-Munqidh Dolal apa kata beliau? Ilmu torikoh tasawuf itu bukan ilmu kamu membaca, kamu hafalkan, kamu fikirkan, enggak, kamu diskusikan, enggak. Maka diskusi ilmu tasawuf lain dengan tasawuf. Fakultas tasawuf, fakultas ilmu tasawuf, mata kuliah tasawuf bukanlah tasawuf. Tasawuf itu ilmun wa amalun wa zauqun. Tiga aja. Ilmun, amalun, zauqun. Tasawuf. Engkau berilmu lalu mengamalkannya dan zauqnya. Ilmu ada nggak? Ilmu itu sendiri tiba-tiba datang ke kepala gitu, nggak mungkin kan? Ilmu ambil terus masuk ke kepala, bisa gitu nggak? Enggak kan? Ada nggak buah yang menghasilkan ilmu? Kan nggak bisa kita makan terus langsung kita berilmu. Lailatul Qadar secara harfiah, ini kita nggak bicara asbabun nuzulnya, kita bicara secara harfiah saja dulu. Fi Lailatul Qadar, pada malam yang qadar. Qadar itu dalam bahasa Arab artinya dayyiq. Contohnya ada ayat wa man qudira alaihi rizquhu. Apa artinya wa man qudira? Wa man daqa alaihi rizquhu. Siapa yang disempitkan rezekinya. Maka Lailatul Qadar, kata Imam Al-Hafiz Ibnul Jauzi, kawan dari Ibnu Asakir, orang ini bertiga dengan Ibnu Khuzamah, pengarang kitab Al-Muwaffaq Ibn Qudamah. Tiga orang ini tiga orang pernah suluk kepada Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani 40 hari. Tapi bihadzal arba'in asbaha haula min kibaril ummah. Ya, karena 40 hari bersama Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah angkat derajat mereka dan dikenang di kalangan santri di semua tempat. Ibn Asakir ngarang hadis, ngarang sejarah. Ibnul Jauzi kritikus sufi, tapi dia sufi. Dia mengkritisi Ghazali, tapi dia pengikut Ghazali. Kalau sekarang kan enggak, mengkritik orang sekaligus menghancurkannya, seperti kata Abuya tadi. Ya. Kalau ini tidak, Ibnul Jauzi mengkritisi Imam Ghazali, tapi ingin membersihkan nama Imam Ghazali. Maka dia ikhtisarlah kitab Ihya. Ikhtisar kitab Ihya ini diikhtisar lagi oleh murid-muridnya. Maka ada namanya Minhajul Qasidin. Nah, inilah saya senangnya. Minhajul Qasidin dipakai oleh kalangan Salafi Wahabi hari ini.
Kita berdoa semoga ini asbab mereka menjadi sufi. Ya. Ini 40 hari ngaji ke Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, Imam Ibnul Jauzi dengan keberkahan liqa'nya dengan Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani mampu memahami yang tersirat di ayat-ayat tersebut. Salah satu pemaknaan ini adalah berkah dari riyadhah beliau, bahwa al-qadar bermakna dayyiq. Lailatul Qadar itu malam yang sempit. Kenapa disebut malam? Kenapa disebut sempit? Nah, ini juga ada kaitan dengan Isra Mi'raj. Kan subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Disebut malam, kenapa enggak nahara? Karena memang malam. Ah, inilah nanti hubungannya ke Imam Suyuti. Kata Imam Suyuti, hadzal ilm laisa bitamanni wala la'alla wala laita. Ya, ini ilmu bukan ketika engkau mengatakan coba kalau saya dulu nyantri, coba kalau saya kayak Abuya Busra maksudnya ya. Coba kalau saya coba seandainya guru meninggal, kiai meninggal, apa kata kawan? Ya Allah, kiai itu sudah meninggal, saya belum sempat ngaji. Nah, itu kata ngomong ya laitani. Itu akibat ngomong tadi. Ya, hazal ilm kata Imam Suyuti harus bis-sahar. Apa arti bis-sahar? Melek malam hari. Itulah Lailatul Qadar. Lailatul Qadarnya seorang muta'allim dan mu'allim ketika anzalnahu, kami turunkan ilmu laduni futuh ke dalam kolbunya. Itu baru. Setelah itu apapun kitab di depannya dia akan sanggup membahas, karena ilmunya bukan dari kitab, daripada yang menurunkan kitab. Tapi kenapa harus ada kitab? Masih ingat Sayyidina Nabi SAW di musim paceklik perang, di saat perang baginda Rasulullah SAW kehabisan air, maka Nabi dan para sahabat berkumpul. Apa kata Nabi? Berapapun airmu kumpulkan di wadah ini. Maka semua ada yang 1 tetes, ada yang 2 tetes, semua yang ngumpulin, lalu tangannya taruh. Kenapa Rasulullah tidak langsung naruh tangannya begini? Kenapa? Inilah al-qaid bil asbab, itu lazim. Berkait, bersandar kepada asbab secara zahir itu satu hal yang mesti dilakukan. Kalau Allah mau, ini santri langsung jadi wali, tapi ntar ngomongnya aneh-aneh, bisa langsung. Kalau Allah mau, Nabi Muhammad dari kecil sudah dikenal sebagai Rasul, tapi kenabian beliau sebelum beliau lahir. Tidak benar kalau beliau diangkat umur 25. Coba cari satu teks saja di Quran, di Sunnah, di Ijma', di Qiyas, di Sirah Nabi, bahwa beliau diangkat umur 25, enggak ada. Umur 40 enggak ada. Kenapa muncul taklim, daras, Nabi Muhammad diangkat umur 25? Saya bingung tuh dari mana tuh. Mungkin Pak Kiai ketemu teksnya, mohon kasih tahu saya. Siapa tahu saya yang tersesat, kan kontroversi kata Pak Kiai ya. Buka semua kitab-kitab sirah itu, nggak ada. Belum ketemu maksudnya lebih pas ya. Yang paling jelas di Sahih, di Sunan Tirmizi, di Sunan Darimi, Al-Hakim. Apa kalimatnya? Sahabat datang, ya, qila ya Rasulullah, kata Abu Hurairah nih, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, mata takunu nabiyyan? Engkau jadi nabi kapan? Apa jawaban Nabi? Adam baina ma'in utin. Adam belum, masih tanah, masih air. Belum ada Adam, saya sudah jadi nabi. Berarti beliau telah diangkat jadi nabi sebelum alam semesta ini dicipta. Beliau yang pertama dicipta. Nah, itu semua turas-turas kita. Kenapa nggak baca itu gitu? Nah, ini contoh-contoh aja ya. Nah, tapi Allah menginginkan asbab berlaku pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah mau, kenapa Nabi Muhammad harus hijrah? Sehingga Nabi berkalam ke bumi Mekah. Apa kata Nabi? Ketika beliau Fatu Mekah, Nabi ngomong ke Mekah, wahai Mekah, wahai tanah Mekah, kalau bukanlah
aku diusir oleh kaumku, tentu aku lebih suka tinggal di sini. Lalu beliau balik lagi. Nah, inilah dalil merantau ya. Itu dalil saya itu, Abu ya. Beliau kan ngomong ketika dikabarkan oleh Waraqah bin Naufal, ya, nanti kamu akan diusir kaummu. Nabi bertanya, awa mukhriji, apakah mereka akan mengusir aku? Nabi sendiri sebenarnya tidak siap awalnya ketika dapat wahyu harus diusir. Kontroversi juga, lebih kontroversi dari Ar-Razi lah, nggak ada apa-apanya ya. Dan itu sudah sunnatullah. Tapi saya tidak pantas disamakan dengan beliau ya. Beliau azim sya'nu. Ya. Nabi mesti ambil asbab. Ya, mesti ambil asbab. Nah, inilah kenapa jika di ungkapan Isyari namanya, tafsir Isyari, ada Lailatul Qadar. Ya, maka kullu lailatin Lailatul Qadri. Setiap malam itu ada Lailatul Qadarnya. Bagi siapa? Liman qama wa sahar. Bagi yang malam itu dia qiyam dan dia bergadang. Inilah amalan Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Imam hatta Syafi'i, hatta Ahmad, ya, hatta Al-Bukhari. Semuanya mengalami itu. Maka kita ini jauh, kita nggak mungkin sampai seperti mereka dulu. Wajar 4 mazhab yang kita pakai hari ini, terutama Syafi'i, tak tergantikan. Orang-orang kayak kita mau gantikan, mau tidur handphone, bangun tidur handphone, mau lawan Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i baca 1 ayat berhenti. Kalau kita lewat TikTok berhenti. Wah, nggak berhenti itu, karena dia TikTok ini memang sengaja diprogram pendek dan menarik. Setelah itu putar lagi sampingnya, putar lagi bawahnya, geser gitu. Begitu terus. Saya mau tanya, jawab di hati ya. Awal beli handphone, beli smartphone, gimana? Langsung bisa atau gaptek? Deso. Sama semua kita. Awal beli handphone, smartphone, kita nggak terbiasa. Tapi setelah biasa, candu. Itulah hebatnya smart kolbu. Itulah kenapa ahli wirid, ahli zikir, ahli baca kitab malam hari kecanduan ngolah itu, geser-geser itu di kolbunya, geser-geser itu di kepalanya. Coba lihat chip yang ada memori di situ di handphone, kecil sekali. Coba otak kita gede begini. Ini kalau dibuka gede nih. Kalau di komputer ada prosesor, masih gedean kepala ini. Sangat besar kepala ini. Cuma sayang, kita tidak mengaktifkannya. Betul kalau dokter mengatakan tidur harus 8 jam sehari. Tapi itu nggak berlaku bagi imam yang 4. Coba imam yang 4 tuh nggak ada yang tidur 8 jam sehari, nggak ada.